Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara pertiktokan, selalu diawali pagi ya, dengan memvibrasi diri kita dengan sesuatu yang positif, yang baik. Selalu bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan. Selalu bersyukur atas napas yang masih Allah titipkan pada jasad ini ya. Bersyukur terhadap kesehatan yang telah Allah berikan. Terima kasih istriku. Alhamdulillah, bersyukur akhirnya datanglah semangkok mie kuah di hadapanku. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih istriku. Kembali lagi ya, bangun tidur dengan bersyukur ya, akan mendapatkan rasa tenang, bahagia ya, jadi rasa itu diciptakan ya, kita vibrasikan dari dalam diri kita, akhirnya sampai keluar ke sekitar kita, pada keluarga, pada istri, pada anak, terus meluas. Itulah bahasa Bang Andi, kesadaran yang meluas dari dalam diri dia terus keluar seperti lingkaran yang luas, seperti obat nyamuk dia, kesadaran yang meluas. Ada dua apa yang harus aku sampaikan ya, menyampaikan tentang berbuat baik. Kalau perintahkan untuk berbuat baik ya, menolong atau bersedekah atau berinfak. Tetapi ada Allah peringatkan ya, dalam berbuat baik juga jangan sampai kita menyakiti perasaan orang yang di tempat kita berbuat baik ya. Waalaikumsalam Bang Palen 26. Karena ada ayatnya ya. Ini sering tanpa kita sadari ya. Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 262 ya, saya bacakan ya. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia nafkahkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh balasan di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Nah ini kadang-kadang saya pribadi juga kadang kita telah berbuat baik pada orang lain, ada kita membantu ya, bukan hanya materi, tapi di situ nanti kita akan mengungkit-ungkit kebaikan kita itu dan merendahkan orang yang sudah kita bantu ya, yang tempat kita berbuat baik. Nah itu larangan Allah. Allah melarang, jangan diiringi kebaikan itu ya dengan merendahkan atau menyakiti perasaan penerimanya. Nah ini bahasa Bang Andi, jangan merasa berjasa, jangan merasa bisa dengan perbuatan kita, itu merasa kita yang mampu berbuat. Bahasanya di situ, dan itu sangat Allah tidak sukai. Ya, dimana kalau katanya orang berkesadaran itu ya untuk menjadi orang bertakwa, sehingga orang bertakwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini satu larangan yang Allah berikan. Yang pertama, yang kedua tetap pelajarannya yang didapat dari semalam itu ya, janganlah mengharap kepada makhluk, pasti akan kecewa ya. Dalam surat An-Nisirok ya, Al-Nasrah, ayat terakhir, kepadakulah sebaik-baik tempat berharap, kata Allah. Aku sesuai sangkaan hambaku, maksudnya gimana Tuan Guru? Saya ini Bang Palen bukanlah Tuan Guru. Saya adalah Tuan Takur Bang Palen. Saya ini Bapak Guru, bukan Tuan Guru, karena istriku guru. Ya, istriku guru, aku Bapak Guru. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku ya, apa yang kita pikirkan, yang kita sangkakan itu akan datang, itu pun tarik menarik itu. Kau pikirkan sesuatu yang jelek, akan kejelekan akan datang menghampiri. Itu kan hukum semesta yang akan membalas. Semesta membalas apa yang kau pancarkan ya, bahasanya.
Kau berpikir sesuatu yang baik, maka kebaikan itu yang akan muncul. Nah, bahasa Bang Andi begini, ya, semuanya sebelum wujud itu terjadi, sebelum terjadi, semuanya ada di alam pikir, alam amar. Ya, apa yang kau pikirkan akan wujud. Cobalah terhadap apa sesuatu yang kau miliki, ya. Sebelum kau miliki itu ada dalam pikiranmu dulu, sehingga pada akhirnya wujud menjadi materi, wujud menjadi padat. Ya, walaupun tak wujud, belum wujud, ya, bukan tak wujud, sabar. Ada pelajaran semua, ya, yang Allah berikan. Ya, jadi selalu prasangka baik pesannya di situ. Makanya pagi-pagi kalau sudah suntuk pikiranmu, memikirkan rasa was-was, ya, terhadap masa depanmu, kau jadi neraka itu. Kau sudah meragukan, kau sudah menganggap tidak adanya Allah yang menguasai langit bumi, yang sudah mengatur langit bumi, yang menciptakan dirimu. Ya, termasuk itu ketawitan juga, ketawitan kita. Jadi apa cerita semalam aku bilangnya, jangan mengharap selain makhluk. Itu luar biasa, jangan sekali-sekali. Tetap kita tak ada interaksi secara sosial, ya. Tapi pesan yang aku dapat semalam itu, aku mau ke warungku, ya, pecel lele. Kebenaran malam pengajian nih. Tiba-tiba di jalan temanku telepon. Di mana? Ini pengajian ini, walaupun ustadznya ada di Mekah, kita tetap pengajian, video call. Oh iya, saya mau ini lah, udah keluar pantang pulang, aku bilang. Mau ke warung. Ya udah. Nanti ada yang bilang, kalau kami pesan makan boleh, adanya diantar. Enggak salah, kalian ke warungku aja lah, aku bilang. Adik ke warungku, kita makan di sana, ngaji di situ. Ya silakan lah, ngaji di masjid dulu biar apa. Ya, menyampaikan amanah itu. Terus lanjut ke warungku, ke pecel leleku, aku bilang. Nah, di situ aku sudah ada niatnya begini. Aku pengen ngajak teman-temanku juga ke traktir di sana, ya. Dan juga tetap aku bayar kan. Teman-temanku juga mereka sudah menerima amanah, ada saudara sama pengajian itu yang memberikan kontribusi untuk konsumsi malam itu. Nah, tengah jalan setelah aku sampai di sana, tiba-tiba begini, ada temanku telepon, wah kayaknya belum jadi malam ini, padahal aku sudah siapin tikar, ya. Belum jadi malam ini, cuaca agak dingin, lain kali aja. Ya sudah, nggak apa-apa, aku bilang. Padahal aku juga ada niat baik itu kan, sama aku buka belum pernah aku ajak teman-temanku ke situ. Nah, setelah itu hujan, ya, hujan itu di emperan ruko itu pembatas dan ada atap tambahan itu ada rembesan air. Nah, di situ ada beberapa hikmah yang didapat. Pertama, pada saat temanku menyampaikan sesuatu bahasan nggak jadi, aku bilang dah ini nggak apa-apa, bilang nggak apa-apa. Ya, itu ada pelajaran apa? Jangan terlalu diharap, ya, mengharap ke makhluk. Tetap aja, ya alhamdulillah, tetap di dalam alhamdulillah nggak jadi. Pasti ada sesuatu yang Allah siapkan yang baik, ya. Ternyata nggak jadi itu terjawab karena hujan. Coba kalau mereka datang hujan, kesian mereka basah umpamanya. Karena kan aku gelar tikar di emperan ruko sebelahnya. Kan itu, ya, sesuatu yang mungkin bagi kita tampak tidak baik, tetapi itu baik bagi Allah. Maksudnya begini, jangan terlalu kita bersangka buruk terhadap apa yang Allah tetapkan pada diri kita, ya, pada keinginan kita yang tidak terpenuhi. Jadi pesannya jangan mengharap pada makhluk. Kedua, selalu bersangka baik ke Allah. Hujan terus, ya Allah, sampai aku masuk ke mobil pindah-pindah tempat. Ingat itu, ya, dalam mobil Kuliati pecel leleku, ada kata Bang Andi, setelah badai akan ada terang. Nah, itu ada prasangka baik terus. Itu prasangka baik, saudaraku. Ya Allah, kau lebih tahu, ya Allah, ya kan, Engkau penguasa langit bumi ini. Nah, tinggal berjalan waktu. Aku rekapan ini. Selama aku di sana itu dari pagi yang nunggu sampai ke malam habis sisa itu hanya dapat 7 pelanggan. Aku malam itu di sana itu rata-rata insya Allah lah Allah datangkan pelanggan itu, ya. Itu tarik prasangka aku terhadap Allah. Suatu kan Allah datangkan pembeli-pembeli itu. Rekapan kok dapat upah yang kerja lebih banyak. Pada saat kami rekapan sudah jam 12 lewat, datang orang bermotor tiba-tiba beli nasi dibungkus, lumayan. Apa enggak? Itu, ya, pertolongan Allah itu tidak pernah datang terlambat.
akan datang pada waktu yang tepat. Nah itu dikunci prasangka baik ke Allah. Ya, tidak semua sesuatu yang Allah berikan pada kita itu jelek, jangan langsung kita menilai. Pada saat mereka pun sempat juga yang kerja tuh ngomong, waduh kak gimana nih kak, katanya masa banyak upaku. Sudah nggak apa-apa, sudah kejadian kayak gini kok, kita sudah ada akad. Dia bilang begini, cobalah kak kalau nggak hujan ya, mungkin banyak jangan seperti itu. Gue bilang kalau nggak hujan mungkin ada sesuatu yang terjadi yang lebih nggak baik. Justru hujan ini ya itu rahmat turun, syukuri. Nah itulah pada saat kami hitung-hitungan datang orang motor. Tapi kami nggak lihat. Saya tanya temanmu, bukan Pak. Tiba-tiba orang itu datang minta bungkus nasi. Alhamdulillah ya Allah, itu cara Allah. Hal kecil ya. Tapi di situ ada keyakinan kita selalu apa yang terjadi pada diri kita ini kita yakini ini semuanya pertolongan Allah. Makanya kita walaupun ngobrol-ngobrol santai, Bang Andi canda-canda. Aku selama ini ya luar biasa, tidak pernah Bang Andi menyampaikan sesuatu itu ya Allah, minta ke Allah, sampaikan ke Allah. Kalau kau sudah dekat aja bicara Allah itu, rayu Tuhanmu. Nah itu bahasa luar biasa. Kadang-kadang kita terasa-akan apa? Menantang. Iya. Kalau orang nggak ngerti, wah kau ngatur-ngatur Tuhan, kau ngatur-ngatur Allah. Ya nggak seperti itu. Dia bilang, aku ingat di tahun belakang, aku tantang. Apa bahasaku dulu? Begitu kita merasakan Ramadan Rahim Allah itu ya, tak ada rasa dendam ya. Aku tantang, ya Allah, kalau mau merasa ini sudah kau hujamkan pada diriku ya Allah, dua Allah merinding aku ya Allah, Allah. Tunjukkan kepadaku ya Allah, buktikan engkau yang maha kuasa ya Allah. Wih, apa enggak ekstrim? Langsung kontan malam itu Allah datangkan orang yang tidak aku sukai yang bermasalah dengan diriku. Dan terhadap ucapanku waktu itu ketemu itu ya, aku selalu ingatkan, aku selalu ulang cerita ini. Dia dulu yang emosi terhadap diriku, padahal maaf ngomong ya, dia nggak berani ngomong kalau ketemu aku. Malam itu dia langsung emosi sama aku. Aku santai diam. Wah keluar ini si badanmu keluar juga nih, bilang santai aku selalu. Ini nih masih ceritakan lagi. Ini kita ajak bicara Tuhan. Ya, dia nantang ya, agak ekstrim kata orang gitu. Aku dulu kalau aku emosi bergetar semua badanku. Aku terus di masjid ceritanya bicara, tiba-tiba dia emosi keluar ucapan. Aku santai tenang. Nah di situ aku memang tantang ya Allah, kalau memang kau sudah hujamkan ini ya Allah, buktikan, tunjukkan padaku ya Allah kuasamu. Aku ambil air wudhu, sholat di sebelahnya tanpa ada aku rasa terpikir ke orang itu ada rasa marah atau gemetar, apalagi nggak ada lagi. Aku sholat di sebelahnya, sholat sunat. Nah itu selalu santai selalu gini. Kalau itu aku tantang. Besoknya juga aku ditemukan dengan orang yang bermasalah denganku dan tak ada reaksi badanku. Aku kalau emosi gemetar, pantang aku, bergetar semua badanku. Nah itu perlu aja bicara Tuhanmu terhadap sesuatu apapun ya. Ya Allah buktikan ya Allah. Kalau memang kau maha kuasa atas langit bumi ini ya Allah. Bahasa banget. Aku pakai seperti itu. Selalu ya ingat, pertolongan Allah selalu tidaklah datang terlambat. Ya, selalu datang pada waktu yang tepat. Camkan itu. Bagaimana para nabi mendapatkan mukjizat itu ya pada saat mereka tidak berdaya. Contoh Nabi Musa ditantang, Allah perintahkan, Musa entahkan tongkatmu. Para nabi itu bukan sakti, bukan cari-cari. Pada saat mereka terlambat dan berserah tidak ada daya upaya, disitulah Allah akan memberikan pertolongannya. Nah ini kan berbagi kita, bagaimana kita meyakini terhadap Allah pencipta langit bumi ini. Tidak ada selain Engkau ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penolong. Hanya kepadamu ya Allah aku berharap. Jangan kau buat aku berharap pada makhlukmu ya Allah. Selalu itu ya. Ayo jangan putus asa. Itu kan ada banyak maknanya. Tidak boleh putus asa kata Bang Ani. Pada saat kalian putus asa, kalian sudah harus syahadat lagi kata Bang Ani. Berarti kalian tidak mengakui adanya Allah yang sudah menjamin kehidupanmu, yang sudah mencukupi semuanya, yang sudah mengatur langit bumi ini.
Jadi saudara sahabatku semuanya ya, semoga lah akhirnya Allah pahamkan. Walaupun kita bicara canda di Bang Andi ya, kakak kekek cakak kiki nggak ada ya. Ngomong kita ranah-ranah yang hebat seakan-akan kita ada ketergantungan ke makhluk. Jangan sekali-sekali kena giling makanya. Tapi pada akhirnya yakinlah sahabatku saudaraku semuanya akan mendapatkan sesuatu mungkin yang kadang-kadang kita takjub. Nah tapi di situ hati-hati, makanya Bang Andi nggak bahas terlalu dibalut atau diabaikan. Jangan sampai terhadap sesuatu yang mungkin kita selama tidak pernah alami dan kita merasa bisa diberikan kemampuan itu. Tidak ada keakuan pada diri kita. Jangan sampai kita jadi sombong. Padahal karena itu bukan tujuan. Itu hanya bonus-bonus yang Allah berikan. Bonus. Ya, bukanlah tujuan. Nah, itulah baik saudaraku. Ada dua pesan yang saya sampaikan. Allah perintahkan untuk berbuat baik pertama, kedua, tapi janganlah kau permalukan orang yang tempat kau berbuat baik. Janganlah kau iringi perbuatan baikmu itu dengan sesuatu yang menyakitkan si penerima. Jangan menyakitkan orang yang kau bantu, malah Allah melarang itu dan Allah tidak suka ya. Kedua, hanya kepada Allah sebaik-baik tempat berharap. Walaupun tetap melalui makhluk-makhluknya, melalui hamba-hambanya. Aku sering dulu itulah pertolongan Allah itu ya, detik terakhir datang itu. Pada saat sudah tidak ada daya upaya lagi ya, udah berserah itu rasanya. Ya Allah, setelah kau berikan aku petunjuk, jangan lagi ya Allah kau sesatkan aku. Aku hanya berharap kepadamu ya Allah. Jangan kau buat aku berharap kepada makhluk-makhlukmu. Tapi ya Allah, kalau kau datangkan makhluk-makhlukmu untuk membantuku, itu karena kau yang perintahkan, bukan aku memohon pada mereka ya Allah. Gak ada ya Allah. Nah, di situ sahabatku, saudaraku ya, sama-sama lah. Yakin itu pertolongan Allah. Yakini setiap apa yang Allah berikan yang terbaik, walaupun bagi kita itu buruk saat itu ya. Saat kita mendapatkan menerima itu sesuatu mungkin bagi diri kita sesuatu yang tidak baik. Yakin, apalagi persiapkan sesuatu yang baik. Itulah yang terbaik untuk kita pada saat kita menjalani itu. Ya selalu yakin dan bersangka baik. Aku bersyukur pagi ini istriku, alhamdulillah dimasakin nih. Walaupun suaminya katanya lep ya, istriku merepet lep. Masih aku disuguhi mie, alhamdulillah. Makasih ayo Bu Desi, Bu Lina. Mari kita makan. Ya, enak ya. Perempuan tuh memang gitu. Kalau dia cerewet itu baik itu. Tandanya perhatian. Mulutnya merepet, masih disuguhi kopi. Ya itulah. Nah, itulah seni juga dalam rumah tangga ya. Bagaimana kita? Itu memang ketabangan di dalam rumah tangga itu lebih daripada kita mengendalikan ego satu sama lain ya, belajar untuk mengendalikan ego kita seperti suami apa namanya itu, jangan merasa diktator kata Bang Andi itu, hingga dilemahkan aku diktator. Gak berani istriku, kalau aku kesel dikit gak ngomong, kuantam aja. Kayak keyboard pecah semuanya, akhirnya aku sendiri yang pungutin. Nah sekarang gak, lebih banyak minta maaf. Nah itu pada akhirnya perubahan perilaku kita, lebih daripada perilaku kita, bagaimana sifat. Jangan sampai kita itu, ada lagi pesannya, jangan sampai kita berbuat kebaikan umpamanya selalu kita bandingkan dengan orang lain, kejelekan orang lain jangan. Karena kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri kita, bukan untuk orang. Begitupun orang lain berbuat kebaikan itu untuk dirinya, bukan untuk kita. Mereka berbuat kejahatan pun untuk dirinya, bukan untuk kita. Jadi ya sudah, mau orang tentang kita baik buruk ucapannya serahlah, itu kembali kepada yang bicara, yang berbuat. Ya nggak ada, kita apa, menyaksikan saja. Jangan bereaksi, cukup aja. Ya itulah kita diajarkan ya. Ya sama-sama mengingatkanlah sahabat saudaraku ya. Itulah sahabat muslim, ingat mengingatkan dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran ya. Itulah muslim, kita bersaudara gitu kan.
Semalam itu Pak Nasrul rungkat pas aku ikut web ya, tiba-tiba rungkat. Ya itu dalam hujan itu, makanya aku nggak masuk lagi ya. Kalau aku masuk berisik suaranya, nggak terdengar suara seng, ada petir. Ya, waalaikumsalam, Santiasu, mohon maaf sahabat saudaraku semuanya ya yang hadir di sini. Kalau ini kekurangan diriku ya, kurang apa ya, membagi kesadaran itu perlu ya, mungkin kalian paham ya. Saat berzikir aku juga tiba-tiba biasain napas ini ya, Allah tiba-tiba di sini Allah, di sini napas, biar dengan napas yang keluar masuk di sini Allah. Nah itu dibagi kesadaran. Seperti kita kadang ya, saya bicara kayak Bang Andi bicara, walaupun dia bicara sama-sama dia sering typing, diperhatikan interaksinya. Jadi kesadaran itu meluas. Bagaimana kita duduk zikir, kita mendapatkan ketenangan ya, kebahagiaan ya, meluas terus, vibrasikan keluas. Bagaimana umpamanya kita di rumah, di kamar ada suara lemparan mungkin ya, kesadaran kita kan seluas rumah ini ya, ibarat lagi mobil lah. Kalau kita bawa kendaraan, aku bawa mobil nih, aku bawa mobil, duduk di setir, pasti kesadaranku sampai di luar mobil itu, seberapa besar mobil itu. Karena kenapa, pada saat mobil tersenggol pasti aku yang kaget itu ya, kita yang kaget. Nah itu pada saat itu kesadaran kita meluas ya. Ada dua tuh, kalau meluaskan kesadaran itu bahasa Papur ya, meluaskan kesadaran. Tapi kalau Bang Andi, kesadaran yang meluas, bagaimana kita duduk di ruang zikir ya, terdengar suara terus luas ada jauh. Kita di zikir napas ini kalau lagi hening itu suara jauh pun seperti dekat. Ya terima kasih Bu Tuti, salam sehat ya untuk semuanya tentunya. Semoga sehat, semoga kita selalu bahagia, makin bahagia kalian semua, selalu dalam bimbingan Allah, selalu dalam ridha Allah. Kalau Allah ridha ya, apa yang gak asik, apa yang gak bahagia ya. Wahai jiwa yang ridho dan diridhoi ya, jiwa yang tenang. Saya tuh belum sampai label tuh Bang, masih mengamati napas aja ya. Amalkan semampunya, tapi perlu juga kesungguhan dari diri kita memang ya. Pada hakikatnya semuanya Allah. Kita berzikir, bergerak untuk berzikir, di sana ada sifat Allah pada diri kita yang maha berkehendak, yang maha kuasa, kodrat terhadap keinginan. Di sana ada sifat Allah pada diri kita yang maha berkehendak. Jadi kita Bang Andi, ya Allah, keinginan ini sejatinya Engkau yang hujamkan ya Allah, Engkau yang maha berkehendak ya Allah. Itu ya, ya nanti akan dipahamkan Ibu, Bapak Zantekzu. Amalkan aja karena Allah, ingin mendekat ke Allah, mengharap ridha Allah. Amalkan seperti itu, insya Allah seperti yang aku alami kan, insya Allah akan dipahamkan. Jangan target-target, misalnya aku harus ini, enggak, ngalir aja. Pada saat tenang santai habis sholat enak ya, jujur ya. Pernah disampaikan ke Bang Andi lagi, di mana kali jaga itu? Di sini kata Bang Andi, keluar masuk napas kali jaga. Aku belum paham, belum terlalu paham dia. Karena kalau belum paham. Karena pada saat dipahamkan itu, oh ini ya Allah, ya sudah. Ya silakan amalkan itu. Kalau memang ada keinginan untuk mengamalkan zikir napas itu, amalkanlah. Aku udah rasakan terhadap pribadiku mungkin ya. Gampang minta maaf. Sekarang ini yang bagaimana istriku, ya Allah, diremahkan seperti ini ternyata ya. Bikin tak berdaya. Enggaknya sekarang aku, istriku sekarang nggak pernah manggil tukang pijat. Aku bilang aku mijat ini bukan mijat pegel, mijat yang nggak bagianmu nggak enak aja, aku bilang. Nah. Kalau untuk diri sendiri aman, orang lain sangat begini. Kita memang untuk diri sendiri, tapi vibrasikan
yang sudah kita ketenangan kita itu pada sekitar. Tapi untuk orang lain susah memperhatikan tuh maksudnya gimana. Harus terlihat baik kita dalam bergaulan itu, harus selalu kita perfect. Ya enggak, janganlah ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Janganlah ingin penilaian pujian yang baik-baik dari orang lain. Silakan, biarkan bergerak aja sesuai dengan apa yang ada dorongannya. Kita jika napas ini, semua gerakan kita itu ya yang tanpa sadari ya. Baca perintah kata Bang Andi. Ternyata aku lillahi ta'ala, karena engkau ya Allah. Apa setiap sholat kita niatnya lillahi ta'ala. Bang Andi kan bahasanya begitu. Tanyalah apa perintah Allah. Tanya apa ini perintah Allah bukan. Ternyata di situ itulah lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi setiap gerak kita itu ya karena Allah. Tanya dulu kata Bang Andi ke Allah. Bahasanya kan bahasa santai, tapi maknanya luar biasa. Hati-hati ya Allah. Ya, yang disampaikan Bang Andi itu bahasanya kan ya tanya ke Allah. Pak Wimi, bacalah perintahnya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu itu kan karena Allah, ternyata itulah lillahi ta'ala. Oh, apakah dipahamkan dalam ritual? Tidak. Pada saat kita duduk-duduk gini dah turun ilham itu. Bukan ilham ya, nggak tahu ya, petunjuk mungkin ya. Ya, ini aku harus sampaikan, sesuatu yang ku dapat harus sampaikan. Kalau nggak lemes aku, bukan asal ngoceh. Karena sesuatu yang ku dapat harus kukeluarkan lagi, ternyata di situ harus kukosongkan. Itulah isi kosong isi. Ternyata kan dipahamkan sendirinya, bukan kita cari-cari pemahaman itu, enggak. Kalau untuk diri sendiri DN itu aman saja, tapi untuk dibawa keluar diri payah kali. Ya jangan merasa kita yang berbuat, hakikatnya Bu. Setiap perbuatan itu merasa kita ini dimampukan, dibisahkan. Jangan merasa kita berbuat. Dan kedua, jangan sekali-sekali kita mengharapkan penilaian makhluk. Yang suka akan memuja, yang benci akan mencaci. Ya. Jadi dengan itu kita tahu siapa yang baik dengan kita, siapa yang tidak baik. Tapi kita jangan bereaksi, abaikan saja. Toh apa yang mereka ucapkan, mereka perbuat tidak berpengaruh pada diri kita. Kebaikan mereka mungkin apa, nggak mungkin kita dapat pahalanya. Kejahatan yang mereka lakukan nggak mungkin kita dapat dosanya. Sudah terserah mereka. Nah itu ya dalam kehidupan. Ya itulah kesadaran dalam zikir, mengamati, menyaksikan. Terhadap Allah tampakkan mungkin perilaku kita bersosial ada sesuatu yang buruk. Ada, tapi pesannya kita menyampaikan, mengingatkan boleh, tapi jangan untuk merubah. Sampaikan saja. Aku upkan dulu ya sahabat saudaraku ya. Aku makan mie. Kalau kalian ada yang mau naik ngobrol silakan. Ya. Silakan lah kalau ada memang kalian di sini Bu Lina atau Bu Desi atau Zantezu. Saya berbagi cerita Bu Anggreni. Silakan berbagi cerita. Makan mie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Silakan. Ya silakan yang naik di atas temani Bu Desi kalau tidak ada kegiatan ya. Kita bersahabat ya. Saudara. Sini Bu Lina. Karena di sini insya Allah kalau kita udah masuk ke sini ya itu kesadaran nggak mau. Assalamualaikum Bu Lina. Aman di sini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lina ngobrol-ngobrol sama Bu Desi. Aku makan dulu ya. Aku mood ya Bu Desi ya. Iya. Iya. Lanjutlah Bu Lina ngobrol Bu Desi. Semalam turun jam berapa Bu Lina? Jam berapa itu? 12:30 kayaknya Bunda. Oh iya. Oh 12:30 di sana ya. Iya 12:30 tapi belum rungkat, masih bicara-bicara sama Bang Reza sama Bang Supardi. Oh, aku tuh langsung tidur tuh, ngantuk banget itu. Saya sudah tidur baru bangun Iya. lagi. Kata siapa itu? Kata Pak Nasrul. Baru Bu Lina tidur katanya. masuk sebentar di roomnya Bunda Kanina sebentar. Tapping doang aku. Iya sama. Kayaknya bukan ini pas ngaji kemarin deh, aku ngintip lagi jam berapa itu. Sarapan ini Bu Lina. Nah Bunda.
Sarapan. Iya, sarapan. Masak kan? Iya, supaya dia nih beres tempat tidur. Lagi beres-beres. Aku tadi beli gorengan doang, Bulina. Udah suara habis, makan gorengan. Enggak konser tuh lagi nanti. Aduh, bangun tidur tiba-tiba suara habis aja. Gagal konser nanti lagi dah. Iya, kayak nggak tahu, mungkin iya kayaknya ini tuh. Ntar lama-lama habis ini suaranya. Ini orang-orang belum pada setor omset, ini mau diumumkan. Itu kalau pas tanggal muda gini nih, sibuk rekapan, Bulina omset ya. Alhamdulillah. Pak Nasrul kemana? Yang di bawah, nggak ada yang mau naik kah? Oh, Lagi kerja barusan berangkat. Baru saja berangkat. oh di dekat rumah situ. Enggak, dekat rumah mama. Rumah kakaknya dia kerja. Tambahan anunya perumahan. Oh iya. Alhamdulillah, ya Allah. Habis minyak piringnya nggak habis sama sendok. Sarapan apa Bang Wimi? Dimasakin mie, Aku tadi beli gorengan sih. dimasakin mie. Kadang-kadang kalau sebenarnya nggak sarapan aku tuh, Bu. Kalau nggak dibuatin sarapan juga kuat. Paling makan siang. Nah, terus sore kalau sebelum maghrib makan. Kalau nggak lewat ya udah nggak makan. Tapi namanya istri itu pasti khawatir, pasti nggak tahu kenapa ya, pasti kan maunya Iya, suami itu mau sarapan apa, mau nyemil apa gitu pasti. bener. Mau dibikinin apa ini. Kapan? Kelakuan mereka mempengaruhi jiwaku. Zanti ya, kalau memang kau terkontaminasi ya jaga jarak, jaga Bude jarak. mas ini Jangan Bude. Waalaikumsalam Siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Oh, ada Bude. Oh, Bude. Kalau Bude ini pasti Bu Senja gitu aja lah, kan ada panggil-panggilan. Iya. Ya. Jaga jarak aja. Ya. Zanti jaga jarak. Enggak semuanya. Kalau aku yang penting kualitas, kualitas lah, bukan banyaknya tapi kualitasnya. Kita kan akan terjauhkan. Belum darat di tempatku. Nah, ada tudung nasi lagi, ya Allah. Tudung nasi. Itu semalam ya, live itu aku nggak masuk lagi. Ada Bu suaranya. Orangnya aja nggak ada. Ada. Orangnya nggak ada. Profil. Oke. Anti profil. Jadi Bu Desi dipahamkan begini Bu Desi ya. Kata Bang Andi, tanya ke Allah, ya apa perintahnya? Iya. Seumur buat itulah lillahi ta'ala. Iya Ya betul. Allah, bahasa itu bahasa tauhid. Itu dipahamkan dengan kejadian, memang benar-benar mengalami sendiri gitu ya. Iya, Dengan harus kejadian-kejadian. kita laku Bu Desi, mengalami sehingga kita dipahamkan dengan laku, bukan hanya teori. Sehingga kita tidak perlu ngapal-ngapal, bisa menjelaskan semuanya, dan semuanya akhirnya itu semuanya Allah yang pahamkan. Pada akhirnya kalimatnya la haula wala quwata illa billah, la quwata illa billah. Dan selalu alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, itu aja. Inilah penduduk surga, kalimat yang mereka ucapkan ya alhamdulillah. Insya Allah kita semuanya ahli surga. Jadi kemarin pas waktu saya menyampaikan keputusan itu, sebelumnya saya DN dulu Bang.
Ya minta petunjuk ke Allah. Iya, saya DN Sebaik-baik dulu. memberi petunjuk. Waktu pas DN itu kemarin belum sempat nanya Bang Andi nih. Sebelumnya belum pernah sih kayak gini. Jadi kayak tiba-tiba kepala itu berasa sakit itu di kayak sakitnya narik ke atas gitu loh Bang. Jadi pas di dahi tengah-tengah mata itu loh Bang. Itu tuh sampai kayak naik ke atas oh sakit banget gitu. Apa karena saya nggak mengikutinya, kurang rileks apa gimana Ya gitu. itu udah tahu. Pernah jelaskan tadi kurang rileks ya. Iya. Nah, kadang-kadang ada menebal di sini, rasa menebal. Terus badan itu kayak Ya. bukan kebas ya, jadi berasa kayak gede, terus tangan saya itu kecil gitu Bang rasanya. Terus Itu bahaya. terus kepala ini sakit banget, jadi kayak ibarat ada sesuatu yang ditarik tapi saya tahan gitu. Aku nggak tahu ya, tapi apa namanya itu nggak bisa Bang dijelaskan kalau yang sakit kepala kurang rileks. Itu ibu paham ya. Tapi kadang-kadang ada rasa di sini. Makanya orang bahas-bahas cakra, aku nggak pernah masuk ke ranah-ranah ini. Satu-satu dipahamkan. Orang nanya mungkin sesuatu itu ya kadang-kadang apa mereka sudah paham. Kalau kita di dikir napas sudah diam aja. Oh orang cita cakra, oh itu aku udah ngalami. Ya kan? Yang rupanya di sini ada cakra ajena, katanya di sini kata Aku nggak paham malah kayak gitu-gitu ya, betul. Tapi kita ini nggak tahu, tapi begitu orang cerita, oh iya, kita sudah ke situ. Kalau awalnya Ya, itu akhirnya- Bang mulai dari belakang ke belakang telinga itu kayak berdenyut gitu ya. Terus dia jalan itu sampai ke kepala, di dahi itu, terus kayak ada yang narik ke atas itu sakit banget itu ya Allah gitu. Nah, bisa jadi di situ kalau dahinya kan cakra ajena, kan orang tanya. Kita kan, tapi Bang Andi terhadap apa yang kita alami pada saat jika napas jangan cari-cari tahu, ya nikmati saja, Iya. teruskan, kata Bang Andi, teruskan, biar kita nggak terjebak di situ, nggak merasa bangga dengan apa yang Allah berikan, pamain ya, nggak ada keakuan, karena tujuan kita ke Allah. Iya saya juga kan Dulu, Bu Desi nggak ya, paham. 2 tahun yang lewat, 2 tahun sampai 3 tahun yang lewat, Bang Andi kalau buka room bahasanya bahasa tinggi terus, orang yang sekarang sering ada TikTok juga. Frekuensi tinggi yang dibahas, tapi sekarang kan enggak ke syariat. Ya memang puncaknya ke syariat, aku bilang. Puncak semua dari marifat itu kembali ke syariat lagi. Nah, tapi tetap kita berproses, aku berproses, Bu Dasi berproses, Bu Senja berproses, dan Bang Andi bijaksana memahami proses itu. Cuman dia menyampaikan sesuatu itu untuk rambu-rambu kita. Kalau memang lagi proses harus jalan keadaan itu. Iya kan? Masing-masing kita ini kalau memang itu ya sudah sama-sama tahu, nggak perlu kita buka, Iya. nggak Bude? Iya. Orang jika napas rasanya jangan main, peka. Makanya kita kalau kita di sini kumpul beda berkesi sedikit aja, ada konslet. Nggak usah ngomong mulut. Tapi kita nggak pernah buka, pura-pura bodoh, pura-pura bodoh. Satu frekuensi pun sama-sama banyak channelnya, aku bilang. Satu frekuensi FM ada channelnya yang menyiarkan tentang lagu nostalgia, lagu dangdut, ada yang ceramah. Iya kan? Nah, itu aja. Aku kan ngisi Budi ini, aku mungkin berangkat ya, tapi ada hal yang aku sampaikan harus keluarkan. Aku bilang gitu dulu ya. Kenapa lemas? Ternyata lemas itu karena ada sesuatu yang ya kita makan terus lah nggak pernah dikeluarkan kan sakit, kata Bang Sebol. Kayak seorang ibu menyusui, kata Bang Sebol itu. Benar. Pada saat susunya harus keluar Mengendap tapi di tidak dalam dikeluarkan. gitu ya. Mendatangkan penyakit. Nah itulah maknanya, diisi kosong akan diisi lagi. Ya sama-sama berbagi kita lah. Akhirnya kalau kita sering kumpul ini yakin kita sudah sudah saling menerima, intinya penerimaan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan. Mungkin nggak lama lagi rungkat aku ya, karena memang aku tadi untuk menyampaikan. Tadi aku makan ya, itu terhadap apa yang Allah tetapkan saat ini pada diri kita, yakinilah ini yang terbaik ya bagi Allah. Kita nggak tahu kan, kita kan belajar untuk baca hikmah sehingga kita disuruh ya tanya ke Allah, Pak Bimi, kata Bang Andi ya. Nah itu kan hebat, tanya ke Allah. Walau orang-orang dengarnya orang ini sok paten katanya, ya itu aja bicara Tuhan. Kan bahasanya ada ayatnya menyatakan jangan dibahas Allah di mana, Allah tak bertempat, meliputi semuanya.
Ya, ayatnya masing-masing dipakai dalil kebenaran kita masing-masing. Benar Bu Desi ya? Bu Desi, Iya. kalau bicara tentang salafi, aku tahu ayat yang dikeluarkan. Iya. Kalau ada pertanyaan, Allah bersemayam di mana? Itu Iya, tadi tinggal iya. menjawab. Kalau- Kode-kodenya tahu semua aku. Itu buat ngetes itu. Allah bersemayam, berarti mereka Allah di ars. Digambarkan Allah itu duduk di singgasana. Iya, Enggak. punya singgasana. Mana Allah ada ayatnya. Sungguhnya aku lebih dekat dari ulat leher kalian, maka berdoalah. Karena aku temanku banyak dulu Bu Desi, termasuk aku pernah ikut juga di situ ya. Bahwasanya ya pada akhirnya begini. Ya, kita juga Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan masing-masing betul. golongan mengklaim bahwa mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Ya sudah. Ya, tapi kita jangan menyalahkan orang lain. Kalau di sini kita di ranah ini kita tidak pernah untuk menilai keluar diri, tapi untuk bagaimana mengkoreksi diri kita sendiri. Ya, melemahkan diri jiwa kita dari pada akhirnya bukanlah kita yang mampu mengatur hawa nafsu kita, ego kita. Ternyata nafsu itu sudah Allah rahmati. Nah, jadi kalau lagi itulah doa yang sering ku amalkan. Ya Allah rahmati nafsu ini, doa Bang Andi juga tuh ku amalkan. Dorongannya sangatlah berat ya Allah, sangatlah kuat. Hamba tak mampu ya Allah. Nah, pada akhirnya nafsu itu Allah lemahkan, berkurang, ya bukannya hilang. Ego yang nggak hilang, orang masih hidup, ego harus ada. Ya. Cuman Ego tetap berkurang ada. gitu ya Bang. Iya, tapi yang baik, ya. Nafsu ya ada kan nafsu jahat, nafsu buruk. Tapi nafsu itu Allah rahmati, bukan kita yang mampu mengendalikannya. Nah di sini pada akhirnya la haula wala quwata illa billah. Baik, aku lihat teman-teman dulu Bang Andi ceritalah biar aku tahu kilometer berapa. Aku juga dengan sendirinya bagaimana tahun belakang nggak bisa ngomong. Sekarang malah ngomong terus Bu ya, malah kasih kopi sama Bang Andi. Dulu suruh ngomong aja jorong-jorongan kayak mobil macet Bu sih. Ngomonglah Bang, ngomonglah. Enggak keluar suara. Apa yang mau bicarakan ya Allah. Nah itu ya. Ya alhamdulillah. Saya juga nggak bisa ngomong kalau ditanya apa ya. Udah sampai mana gitu saya juga nggak bisa. Ngalir Saya aja ya nggak Bu bisa ya. ngomong. Iya, Tahu nggak, kalau suruh Bang cerita Andi saya malah bingung gitu loh. Bude, Bang Andi ngomong, wih Pak Bim Ya. ini roomnya perempuan semua yang naik. Kata Bang Sep, ini ada yang mantap. Abang, pengikut yang perempuan ini kan pengikut abang juga ini. Hari Sabtu. Iya kan? Kalau di Bang Andi Kalau itu masih dekat enak. kayak- Makanya kita itu bukan mengancam, merasa dekat. Aku dekat Bu Senja kan Nggak kalau bisa minta sedikit ngomong. ngancam kan. Kasihlah Bude, kau gak kasih nanti. Ya. Kayaknya sibuk abang kita nih nggak live semalam itu nggak live. Iya kekunci. Semalam di Bu Desi kita Pak Nasrul di Pak Nasrul sampai jam berapa majikan saya Sampai masuk malam. kamar. Aku belum masuk. tidur belum? Bude turun, aku turun itu Bude. Iya. Soalnya bosku udah masuk kamar, saya nggak bisa ngomong. Hampir jam 1 Bude baru rungkat. Iya ya. Bu Lina udah tidur, bangun lagi. Ya, masing-masing itu nggak mungkin kita nih nggak ada masalah. Mungkin yang cukup materi ada satu masalah, mungkin dengan materinya nggak bisa diselesaikan oleh dia, iya kan? Iya. Dengan uang pun nggak bisa masalah itu selesai. Jadi banyak syukur kita, ya kan? Ya masing-masing itu diberikan. Ya, pada akhirnya kan ya yang senang-senang aja lah kalau di media sosial gini. Benar kata Bang Iya, Andi, aku betul. di sini di situ Mbak. Ini Bu Desi. Semua tetanggaku PNS semua Bu Desi pejabat. Aku ini nggak ada kerja istilahnya itu ya, status pekerjaan nggak ada. Tapi alhamdulillah nggak pernah aku diremehkan. Itu tadi nggak banyak tempat cerita, orang bingung. Nggak Iya, nggak ada kelihatan sedih rokok lancar Nggak ada sama yang rokok. tahu. Rokok kita terus ngerokok buktinya. Kalau kita mamanya nggak pegang rokok mungkin wah ini udah kere nih. Nggak sama. Pada orang makan kita makan juga, makannya sama kok. Apa makannya sama satu piring nggak lebih-lebih. Rasanya tidur, napasnya sama, gratis Makannya semua. juga satu sendok. Ya, itu. Hah? Lemari Nggak pakaian boleh kita satu juga piring dipakai. langsung masuk. Paling 1 setel, 2 setel paling banyak. Kalau banyak-banyak marah juga istri.
Tidurnya juga di kasur sama Bang. Nah, itu kita mensyukuri terhadap apa yang Allah berikan ya. Ya kalau cerita lah Pak Mimin nanti lah Bang. Enggak semuanya ku ceritakan, tapi ada nanti ku ceritakan semua. Mengalami semua kopi-kopi itu pasti kita. Ada hal mungkin yang bisa kita ceritakan di muka umum, ada yang bisa kita tahan. Kita bercerita itu untuk berbagi pengalaman terhadap saudara yang lain. Oh iya gini ya. Gitu. Intinya begini ya, dengan zikir nafas, dengan zikir ini lebih daripada untuk membersihkan hati kita. Itu aja. Walaupun kita mungkin sering mata-bantan, tapi tidak ada penilaian, tidak ada dendam satu sama lain. Ya, benar. Kalau kita nih konslet dikit aja rasanya merungkat ini, nggak kuat. Tambah jadi. Makanya kita dikenalkan rasa. Kalau Bang Andi bilang, Bang Andi capek cerita nih, alin rasakan lah, rasaku ngasih-ngasih. Tapi kalau aku berbagi, hati-hati saudaraku, sahabatku, aku bilang, pada saat masuk di rumah kesadaran, masih banyak kamar-kamar yang harus kita lewati. Masih ada tahapan-tahapan tentang nafsu, ya, tentang keakuan kita, ego kita. Terus dikenalkan terus. Makin banyak dikenalkan itu biar kita lebih paham. Lebih kenal yang mana ini ego kita, yang mana amarah kita. Yang mana bisikan, yang mana memang penasihat sejati dalam diri. Kan itu latihannya. Sama masih kita semua, gak ada yang selesai. Kata Bang Andi, aku pun masih Pak Mimi. Ya dikenalkan terus. Selama napas di kandung badan. Ya. Iya, cuman kita kadang nggak bisa ceritakan semuanya kan. Masih Enggak. ada. Ya ada, tapi kita lebih kontrol, lebih tersambung, lebih sadar. Mohon ampun ya. Akhirnya lebih banyak ampun ya Allah Tuhan ya. Sebaik-baik hamba itu yang dia tahu kesalahannya dan dia segera memohon ampunan Tuhannya. Kalau kita Benar, merasa kenal bersih. dulu musuh kita. Musuh Iya. kita ya diri sendiri, Diri nafsu. sendiri. Nafsu yang mana? Ada nafsu yang samar kadang, akan baik tapi ya halus sekali. Ya bisikan. makanya dikenali. Ya makanya didampakkan kayak ego dikenalkan satu sama lain kita. Didatangkan orang-orang tidak kita sukai, terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Itu baca perintah kata Bang Andi, baca perintahnya. Nah, gerak kita itu menjadi geraknya, maunya apa lillahi ta'ala. Jadi apa perbuatan kita itu ibadah. Bahasanya aja, bukan bahasa Arab. Ya kan? Nah itulah 1 menit lagi ya Budi, ya 30 ya. Ya masih Iya. di bawah. Iya. Bang Logowo ya. Kalau mau naik kapan-kapan lanjutkan ngobrol di sini. Bagi kita saling support satu sama lain. Terhadap yang berbuat bukanlah dia mampu berbuat. Terhadap yang dibantu umpamanya bukanlah dia dibantu. Sejatinya Allah yang datangkan makhluknya untuk membantu. Itu ada maknanya tersendiri bagi satu sama lain. Itu ku kasih kopi temanku dengan saat ini temanku ini sudah terbang. Jangan kau merasa umpamanya itu ya. Itu Allah datangkan. Bagi yang berbuat, dia ada pelajaran. Kalau dia merasa dia mampu berbuat dan mengatur-ngatur dia kemampuan dia juga akan hancur. Kena. Bukan menilai. Itu makna ya. Hakikatnya. Ya ranah ini cobakan dulu kata Allah. Apa yang kau ucapkan akan kau alami. Makanya prasangka baik. Ya. Walaupun muka hostnya muka nggak baik. Aku ini pagi-pagi semuanya ya, perempuan semuanya. Alhamdulillah. Ya kan. Makasih ya Allah kau datangkan bidadaranya nanti saja ya Allah. Karena aku mau rungkat bidadara. Ya Bu Desi, Bu Senja, nanti pada nanti ada suara istriku kalian senang kalau dengar suara istriku kalian ngakek aku tersiksa di sini. Gak enak kalian nih. Ya Mas Rijal mohon maaf tanggung mau naik juga lagi tanggung Mas Rijal. Ya nanti kita sambung lagi kalau ada waktu ya insya Allah Bang Andi live. Amin ya Rabbal. Ya kita doakan selalu Bang Andi yang sudah berbagi kebaikan pada kita ya sahabat-sahabat kita semuanya dalam keadaan sehat ya makin bahagia Allah cukupkan ya Allah kabulkan apa yang jadi hajat ya Amin. amin Allah kabulkan apa yang jadi hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.